Kemegahan Masjid Raya Nur Ilahi seketika terasa sejak memasuki jembatan Sultan Mahmud Riyad Shah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Dompa. Masjid Raya Nur Ilahi berada di daratan paling tinggi di atas bukit di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang. Dari masjid ini kita bisa melihat lanskap laut dan Kota Tanjung Pinang yang sangat indah. Masjid Raya Nur Ilahi terletak di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, berdekatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Selain sebagai tempat beribadah warga Dompa dan sekitarnya, Masjid Nur Ilahi juga menjadi tujuan wisata religi di Kota Tanjung Pinang. Pulau Dompa adalah pulau kecil yang dirancang menjadi pusat kegiatan administratif pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang mulai efektif pada tahun 2007 silam atas inisiatif Gubernur Kepri kala itu, yakni Ismet Abdullah, sekaligus menetapkan pendirian Masjid Raya Nur Ilahi. Pendirian masjid oleh pemerintah Provinsi Kepri ini juga disepakati oleh jajaran pemerintah Provinsi Kepri, tokoh-tokoh majelis ulama, lembaga adat Melayu, NU, dan Muhammadiyah. Masjid Raya Nur Ilahi Dompa mulai dibangun sekitar tahun 2010 dan diresmikan pada 25 Januari 2013, sekaligus menjadi hari pertama digunakan masjid ini untuk kegiatan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berharga ini kami pengurus Masjid Raya Nur Ilahi Dompa Provinsi Kepulauan Riau, terlebih dahulu saya kenalkan bahwa sejak bulan September tahun 2022, saya Handadlin Haji Umar ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan keputusan Gubernur nomor Surat 411 2022. Kami ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Nur Ilahi Dompa yang berlaku insya Allah sampai tahun 2026. Mulai dari pembangunan hingga biaya operasional, Masjid Raya Nur Ilahi yang ikonik ini menggunakan dana dari pihak pemerintah Provinsi Kepri. Mulai dari biaya perbaikan atau pembenahan fisik bangunan masjid, gaji karyawan yang bertugas di Masjid Raya Nur Ilahi, hingga biaya khatib Jumat. Namun tidak hanya dari anggaran pemerintah saja, segala keperluan Masjid Raya Nur Ilahi juga dipenuhi oleh sumber anggaran infak. Infak ini dimanfaatkan untuk membenahi hal-hal kecil yang dibutuhkan masjid, seperti pembuatan nama masjid, serta pengadaan tiang mik untuk imam standar Masjidil Haram. Segala sesuatu yang terkait dengan fisik, misalnya ada kerusakan-kerusakan yang seperti sekarang ini, insya Allah tahun 2023 ini dianggarkan sekitar 6 miliar untuk membenahi masjid kita ini. Ada yang bocor dan lain sebagainya, yang rusak-rusak itu. Nah, termasuk pegawainya. Jadi seluruh pegawai 44 orang itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
juga termasuk biaya khotib Jumat. Jadi khotib Jumat setiap Jumat itu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya kira luar biasa ya perhatian pemerintah di dalam memakmurkan masjid kita ini. Nah, berarti masjid kita ini punya dua sumber, Pak. Jadi ada sumber pemerintah yang saya katakan tadi biaya operasionalnya, listriknya, airnya kami tidak lagi memikirkan itu. Nah, kita juga punya sumber infak dari jamaah, misalnya infak Jumat ya, dan ada donatur yang dan ini yang kita gunakan untuk kepentingan lain ya, termasuk membenahi yang kecil-kecil lah. Jadi masak lampu mati yang kecil-kecil harus di pemerintah ya enggak, itu cukup pengurus saja. Dan kita coba benahin taman-taman, misalnya kita dalam 2023 ini kita membuat nama masjidnya. Jadi kita buat nama Masjid Nur Ilahi, itu anggarannya sekitar 15 juta. Kemudian seperti tiang mik imam ya. Ini kan standarnya standar tiang mik Masjidil Haram. Ini kita buat seharga 26 juta ya. Itu dari uang infak jamaah, termasuk pengecatan yang kecil-kecil di luar gitu ya, dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat di tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Kepri akan merenovasi Masjid Raya Nur Ilahi dengan anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Pada renovasi ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan pada bangunan seperti mengatasi kebocoran pada atap masjid, mengganti ornamen, pengadaan kantin, dan sebagainya. Selain untuk memperindah bangunan masjid, renovasi ini dilakukan juga untuk menjadikan Masjid Raya Nur Ilahi sebagai tempat wisata religi di Kota Tanjung Pinang yang ramah wisatawan dengan berbagai fasilitas yang memadai. Pembenahan masjid ini direncanakan akan berlanjut hingga tahun 2024 untuk hasil yang maksimal. Tidak hanya sebagai tempat beribadah sekaligus tujuan wisata religi, Masjid Raya Nur Ilahi akan dijadikan sebagai pusat pelatihan manasik haji. Masjid Raya Nur Ilahi terus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan umat terkait ibadah. Untuk tahun 2023-2024, Pak Gubernur sudah menyampaikan ke kami bertahap tahun ini 6 miliar dulu, karena kebetulan sudah 10 tahun lebih ya. Ini kan tidak ada pengecetan, bocor-bocor mungkin perlu kita tambal ulang itu. Nanti 2024 kita akan kembangkan lagi pembenahan di luar, karena memang kami pengurus sudah menyampaikan ke Pak Gubernur, kami ingin menjadikan masjid ini sebagai destinasi wisata religi. Jadi orang tidak hanya beribadah di sini, tapi juga bisa menikmati keindahan Kepulauan Riau ini, Tanjung Pinang, paling tidak Tanjung Pinang Bintan, melalui fasilitas yang ada. Karena kita punya menara yang di situ juga punya lift ya, yang bisa naik ke atas, nanti bisa melihat langsung sampai ke Tanjung Pinang lah paling tidak. Dan kita akan siapkan juga tahun ini insya Allah kantin misalnya untuk fasilitas jamaah kita. Jamaah kita sholat zuhur di sini langsung bisa makan siang di masjid kita. Dan insya Allah kami juga akan menyiapkan tahun ini melalui anggaran pemerintah yang sudah usulkan ke Pak Gubernur, masjid ini juga akan kita jadikan sebagai pusat pelatihan manasik haji. Jadi semua fasilitas Ka'bahnya, makam Ibrahimnya, tempat melantar jumrohnya, tempat sa'inya akan kami siapin di Masjid Dompa ini. Jadi betul-betul semua kebutuhan umat terkait dengan ibadah itu akan kita siapkan di Masjid Raya Dompa ini, insya Allah.
meter yang berdiri tepat di sebelah bangunan utama Masjid Raya Nur Ilahi. Nantinya setelah selesai direnovasi, masyarakat yang berkunjung, para wisatawan yang datang dapat masuk ke dalam menara untuk kemudian naik ke atas dan melihat secara langsung pemandangan indah yang berada di sekeliling Masjid Raya Nur Ilahi. Keindahan alam di sekitar Masjid Raya Nur Ilahi benar-benar menjadi daya tarik tersendiri masyarakat dari seluruh penjuru negeri untuk datang beribadah sekaligus berwisata. View-nya sangat indah gitu. Nah, cuma fasilitas pendukungnya belum. Nah, inilah yang akan saya coba lengkapi. Jadi kalau sore-sore teman-teman jamaah kita, Bapak Ibu mau sholat di sini, mereka mau makan malam bisa, mau ngopi-ngopi bisa gitu ya. Dan kami akan lengkapi juga taman bermain anak-anak gitu ya. Nanti sore-sore anak-anak bisa main di sini gitu ya. Nah, karena memang seperti bulan Ramadan ini setiap hari kita buka puasa bersama. Memang kita siapin takjil dan makan malamnya. 2 malam yang lalu saya kedatangan tamu-tamu dari Kijang, dari Batu 12, dari Batu 9. Saya tanya, kenapa Ibu kesini, Bapak kesini gitu ya. Ya karena kami ingin menikmati keindahannya sekaligus beribadah di Masjid Raya Dompa. Nah saya kira peluang itu harus kami tangkap baik-baik dengan membuat satu program, malah memberikan fasilitas yang baik, sehingga jamaah betul-betul. Ya sekarang fasilitas banyak ya, ada playover gitu ya, jadi orang-orang bisa main dari sana juga bisa ke sini gitu. Nah tapi tadi kami harus lengkapi betul kebutuhan itu, mudah-mudahan jamaah menjadi betah di sini untuk beribadah, juga betah untuk berwisata gitu. Selain berbagai kegiatan rutin yang telah dilaksanakan seperti pengajian 2 kali dalam sepekan, pengurus Masjid Raya Nur Ilahi turut berencana mengadakan beberapa kegiatan lainnya dalam beberapa waktu ke depan. Di antaranya berbagai lomba untuk para remaja, baik itu dari remaja masjid atau dari sekolah-sekolah. Kemudian kegiatan Sunday Morning yang dimulai sejak ba'da sholat subuh, pelatihan-pelatihan hingga senam bersama di halaman masjid. Nanti kita akan mengadakan lomba-lomba untuk remaja-remaja lah. Jadi apakah itu remaja masjidnya atau nanti dari sekolah-sekolah negeri dan swasta. Kita akan coba melakukan misalnya lomba pidato, lomba sholawat yang sekarang lagi digencarkan oleh Pak Gubernur ya. Sholawat Busro beliau itu. Dan beberapa kegiatan lain. Yang berikutnya adalah kami akan membuat kegiatan Sunday morning-nya. Jadi setiap rencana saya dalam 2 minggu sekali kita akan adakan kegiatan Sunday morning di sini. Setelah fasilitas lengkap dulu. Jadi kalau apabila kantinnya sudah lengkap, kami akan ada kegiatan di sini ceramah ba'da subuh. Kemudian ada pelatihan manasik haji, sekaligus juga senam olahraga di masjid lingkungan kita ini. Saya sudah menjalin kerjasama dengan pemanah yang latihan memanah itu, dan nanti akan kita tempatkan juga pelatihannya di sini. Kemarin saya coba mendekati pelatihan silat Budi Suci atau apa kemarin, saya lupa. Ini juga kita akan kerjasama sama teman-teman itu. Silakan manfaatkan fasilitas masjid ini untuk latihan memanah, latihan silat, karate dan sebagainya. Dan kita tidak pungut biaya apapun. Asalkan jamaah bisa kesinilah memanfaatkan lokasi yang menurut saya sangat indah ini mungkin.
Dan alhamdulillah 2-3 bulan terakhir ini pas liburan gitu ya, anak-anak SD yang dari SDIT, dari Tanjung Uban, dari Tanjung Pinang semua ke sini gitu. Mereka melaksanakan kegiatan di kita ini. Tapi di aula Idu ya, di ruang Idu ini kalau fasilitas bawah itu hanya untuk seminar-seminar saja. Nah, lah yang belum didukung tadi tempat manasik haji dan taman bermain anak-anak. Ini akan kami lengkapi dan insya Allah pada tahun ini walaupun bertahap gitu ya. Pelan-pelan. Masjid Raya Nur Ilahi memiliki 4 orang imam tetap dan sekitar 10 orang imam binaan. Para imam binaan ini ditugaskan di sejumlah masjid di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya yang kemudian di waktu-waktu tertentu akan melaksanakan tugas kembali di Masjid Raya Nur Ilahi. Masjid Raya Nur Ilahi juga melakukan suatu inovasi yang berbeda dari masjid lainnya. Khatib yang menyampaikan khotbah pada waktu sholat Jumat tidak hanya dari kalangan ustadz atau kiai, namun juga dari sejumlah kepala OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Imam kita punya 4 orang imam tetap dan sekitar 10 orang imam binaan. Jadi imam binaan yang kami bina tapi kita tempatkan misalnya di Masjid Agung, kita tempatkan 2 orang. Nanti kita tempatkan di Masjid Penyengat 2 orang, nanti sekali-sekali kita tarik ke sini. Jadi malam Ramadan ini kita gilirkan mereka untuk melakukan tugasnya di sini, sekaligus kita memantau kemampuan imamnya gitu ya. Karena itu tanggung jawab dari Masjid Raya Dompa terhadap imam-imam itu. Dengan kapasitas hingga 2.000 jamaah, Masjid Nur Ilahi memiliki cita-cita yang besar untuk memenuhi setiap kebutuhan umat dengan berbagai fasilitas pendukung di sekitar masjid, serta berupaya memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk para jemaah yang datang. Harapan kami tentu saya pribadi ya, karena ditugasin diminta oleh Pak Gubernur untuk ngurusin masjid, tentu harapan kami tentu masjid ini bisa betul-betul menjadi pusat ibadah dan wisata religi. Ya. Dan untuk itu kami perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah dan alhamdulillah Pak Gubernur dan jajarannya sangat concern di dalam mewujudkan cita-cita kita bersama gitu ya. Karena saya selalu menyampaikan bahwa kita ini hidup di negeri Melayu. Ya. Melayu itu adalah Islam. Ya. Tentu lambang Islam itu adalah masjidnya. Jadi kalau masjidnya juga tidak terurus, maka harus kita urus. Kalau masjidnya sepi, bagaimana dia bisa menjadi ramai? Inilah harapan kita dan kami mencoba memberikan tadi pelayanan-pelayanan. Mudah-mudahan jamaah betah dan saya selalu coba mendekati langsung ke jamaahnya gitu menurut. Jadi kalau ada jamaah dari luar saya tanya, fasilitas yang Bapak Ibu butuhkan itu apa gitu ya. Ada yang minta Pak, ada misalnya kamar mandi perempuan itu bisa dibenahin daya, oke kita benahin. Jadi saya hanya ingin apa yang diinginkan jamaah itu yang kita kerjakan. Jadi bukan saya yang mewujudkan semua keinginan kami, tapi apa yang menjadi keinginan jamaah yang akan kita siapkan. Mudah-mudahan betul-betul masjid ini menjadi pusat wisata religi bagi umat Islam di paling tidak di Kota Tanjung Pinang dan Bintan lah yang terdekat gitu ya. Mengembangkan
fasilitas merupakan impian Masjid Raya Nur Ilahi yang sebentar lagi akan terwujud. Dengan semakin banyaknya fasilitas untuk jemaah, akan semakin banyak juga nantinya masyarakat yang akan datang mengunjungi dan beribadah di Masjid Kebanggaan Masyarakat Provinsi Kepri ini. Demikian sajian kabar masjid untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.